Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Pagi yang cerah hari ini. Seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone, jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Kita akan membahas sedikit tentang Israel dan keterlibatan CIA dalam pembuatan vaksin. Israel itu dengan timnya membanggakan bahwa mereka telah mencurangi lebih dari 30 pemilu. Netanyahu di depan kamera menyombongkan diri. Orang Amerika itu mudah manipulasi. Amerika Serikat telah memeras sampah di Kongres, bukan perwakilan. Jadi Netanyahu secara gamblang, secara terang-terangan, itu menyombongkan diri di depan kamera, semua media sosial, kalau Israel itu menyuap Amerika, dan mereka mampu menyuap Amerika. Nah, kenapa Israel didukung oleh bank? CIA terlibat dalam pembuatan vaksin COVID. Scott Gottlieb, administrator dari Pfizer, itu dimiliki oleh Resilience.co, Board of Director. Ini Chris Forbley, CEO dari Inquitel, dan merupakan donatur dari manajemen CIA. Resilience, perusahaan berpartner dengan Moderna dalam pembuatan COVID-19 vaksin COVID-19. Resilience itu didanai oleh pemerintah. Robert Nelson, chairman dan co-founder. Nelson itu tahu pandemi akan terjadi, itulah sebabnya dia mendirikan perusahaan Resilience. Dia juga berbicara dengan seorang perempuan, Luciana Brio, yang juga merupakan wakil ketua dari Inquitel Company. Jadi orang-orang ini dalam Resilience dan Inquitel Company tahu kalau sebenarnya vaksin itu akan terjadi. Jadi Resilience dibentuk untuk membuat vaksin. Setelah vaksin itu jadi, Resilience ini akan menjual vaksin itu ke perusahaan-perusahaan farmasi. Jadi Resilience, Robert Nelson ini mendapatkan keuntungan dari COVID. Drew Oting, co-founder dari HVC, Joe Lonsdale, juga founder dari HVC, dia juga merupakan co-founder Palantir, sebuah perusahaan IT yang dipakai CIA untuk mengakses data. Bob Kerrey juga co-founder Resilience, dia juga berpartner dengan Allen & Company. Kesimpulannya, orang penting di Resilience itu punya koneksi dengan perusahaan kecil lainnya yang punya hubungan dengan core team Resilience. Anggota Resilience juga berhubungan dengan CIA. Illumina Company juga bekerja sama dengan Resilience, serta Pfizer juga terlibat. Semuanya bekerja untuk CIA. Jadi keterlibatan CIA pemerintah dalam terjadinya pandemi COVID-19 itu nyata. Dan sebenarnya pemerintah tahu COVID itu akan terjadi. Jadi pemerintah bekerja sama dengan CIA, bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Resilience, berusaha membuat suatu skema yang mampu menguntungkan mereka. Jadi mereka membuat seolah-olah COVID ini nyata. Akhirnya orang-orang takut COVID terjadi, orang-orang butuh vaksin, dan Resilience muncul dengan vaksin. Itulah yang mereka inginkan dari COVID. Itulah sebenarnya apa yang terjadi COVID. COVID itu scam dan hoax. Mereka menginginkan COVID terjadi untuk menguntungkan banyak perusahaan. Perusahaan yang paling diuntungkan selama masa COVID itu apa? Yaitu perusahaan farmasi. Terima kasih. Semua informasi yang saya berikan belum tentu benar. Saya harap kebijakan teman-teman cari tahu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.